Halo teman-teman semua. Balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Oke nih, kita ada kedatangan kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng Ya, yang sungguh luar biasa lah pada malam hari ini. Betul sekali, kita bakal ngebahas tentang perselempang-selempangan abang-abang Ya, betul ini. sekali. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo nih dengan kakak dan abang-abang di samping kami ini, tunggu dulu, ada satu buah lagu untuk kalian semua. Ini dia lagunya. Check it out. Halo teman-teman semua, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. Oke, kita nih ada kedatangan kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng dan cantik nih. Betul sekali. Pasti kalian kepo kan atau bingung kan siapa sih kakak dan abang di samping kami ini. Nah, kalau boleh tahu kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah yang bilang kan tak kenal maka tak sayang. tak kenal. Nah, ayo dari abangnya dulu Kak, boleh nih. Oke, halo sahabat Jurnal TV. Halo Pahari Genre, perkenalkan nama saya Didi Saputra. Saya merupakan remaja 18 tahun yang berasal dari Pusat Informasi Konseling Remaja Kencana Seruyan yang ada di Kabupaten Seruyan, dan salam kenal semua. Wih, Luar biasa. Keren. Lanjut. ya kakaknya. Terima kasih Kak. Halo sahabat Jurnal TV dan halo Genragers dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Afilia Yufensi Ngagalan, bisa dipanggil Afi. Saya berasal dari PIK Gaung Remaja, Kota Palangkaraya, dan saya serta juga Nedi dipercayakan untuk menjadi Duta Genre Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Salam kenal semuanya. Keren, luar biasa. Itulah perkenalan dari kakak-kakak yang luar biasa pada malam hari ini. Kita perlu perkenalan juga nggak sih? Oh iya, Mulai. betul. Kita perkenalan dulu mulai dari Kak Sur. Ayo lagi ya. Halo teman-teman, nama aku Surya. Dan aku Vanus. Kami nggak ada perkenalan embel-embel lebih dalam lagi karena kami bukan siapa-siapa. Relax. Nih acaranya formal aja kok. Non formal. Nah, kedatangan kakak di sini kan ada membawa selempang genre Betul kalteng sekali. nih, udah gitu. Genre kalteng. Apa sih itu genre kalteng tuh kalau boleh tahu sih Kak? Oke, kalau misalnya didefinisikan apa sih itu yang namanya Duta Genre Kalteng, Iya. gitu ya. Betul. Itu merupakan salah satu role model ataupun wajah dari remaja yang memiliki perencanaan yang baik, di mana tugas kami adalah memberikan advokasi tentang komunikasi, informasi, dan juga edukasi tentang perencanaan keluarga berencana seperti apa. Mungkin boleh ditambahkan. Oke, jadi genre itu berasal dari kata generasi berencana Kak. Oke, Dan itu generasi merupakan berencana. program dari BKKBN. Dan ini memang ditujukan untuk remaja yang ada di Indonesia, khususnya yang usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi Oke. memang kami memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang berhubungan dengan isu permasalahan remaja. Oke, keren banget nih. Oke. Genre kalteng ya. Betul Iya, banget. benar Kak. Nah, kan kalian dengar-dengar nih juga ada mau melaksanakan adu jaknas ya. Nah, kalau boleh tahu adu jaknas itu apa sih? Oke, jadi adu jaknas itu adalah singkatan dari apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas generasi berencana. Jadi kita akan bertemu seluruh duta genre dan juga teman-teman dari genre provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Berarti kalau dibilang berarti keseluruhan dari berbagai 38 sekarang Indonesia kan 38 provinsi. Ya, berarti betul. seluruh duta Genre. utusan dari setiap provinsi itu berkumpul semua gitu. Iya, benar Betul sekali sekali. Kak. Jadi ajang itu emang besar banget dan kita bisa ketemu nih Wah, sama luar biasa. teman-teman genre yang lainnya. Keren banget. Berarti itu ajang memperkenalkan budaya-budaya masing-masing ya dari berbagai provinsi untuk memperkenalkan di kancah nasional. Betul sekali Benar Kak. sekali, Kak. Ibaratnya itu sebagai ajang silaturahmi antar duta-duta provinsi dan juga
teman-teman sekalian di seluruh provinsi Indonesia seperti itu. Keren banget nih. Nah, sebelum kita ngebahas adu Jaknas nih, kan kemarin baru saja nih ada tergelar adu Jak genre pemilihan duta genre 2024. Nah, gimana sih tanggapan kalian terhadap duta genre yang baru tersebut? Sebagai duta genre yang lama nih 2023. Betul. Oke, kalau tanggapan sendiri berkenaan tentang duta genre Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, yang pastinya ini pengen menyampaikan terus semangat, jaga kesehatan mental kalian, fisik, terus juga terus semangat dan terus berlatih dan jangan pantang menyerah, itu sih Kak. Dan selamat datang dan menjadi keluarga baru di Forum Genre Kalimantan Tengah. Oke, kalau dari aku ingin mengapresiasi teman-teman yang sudah berpartisipasi secara bermakna sebagai seorang remaja, tentunya dalam generasi berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka usianya masih muda tapi sudah sangat berprestasi seperti itu Kak. Jadi ketika melihat mereka tampil dan juga punya public speaking yang bagus, itu sangat menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke, keren banget. Nah, kalau kan kalian udah 2023 nih, selama menjadi duta genre apa aja sih yang pernah kalian lakukan, terus apakah visi misi yang kalian yang ucapkan dulu sudah terlaksana di sekarang? Betul. Boleh dari kakaknya? Oke, baik. Jadi kalau selama ini sebenarnya kan saya terpilih menjadi duta genre Putri Kota Palangkaraya tahun 2022 dan juga mengikuti seleksi itu di tahun 2023. Dan dari situ saya banyak melakukan program kerja, di mana salah satunya adalah kreasi atau kelas remaja atasi stunting. Karena stunting kan saat ini jadi isu permasalahan yang ada di Indonesia yang jadi fokus pemerintah juga nih saat ini. Dan selain itu juga ada Gencar atau Genre Berbicara, di mana saya melakukan live Instagram Kak bersama narasumber seperti para juara duta genre Indonesia seperti itu, dan membahas isu-isu permasalahan remaja. Dan selain itu juga saya bekerja sama dengan teman-teman disabilitas dan juga teman-teman yang ada di LPKA Kota Palangkaraya. Dan saya juga sering buat kinerja atau komunikasi informasi edukasi remaja dalam bentuk video edukasi TikTok dan juga microblog seperti itu Kak. Oke, sangat-sangat kreatif banget ya berarti duta-duta genre. Terus tuh aktivitas-aktivitasnya sangat bermanfaat untuk masyarakat dan orang-orang para remaja juga kan lebih khususnya. Betul. Oke, kalau Panus ada pertanyaan kah buat mereka ini? Mengenai duta genre ini sebelumnya harus sebagai duta genre tentunya menjadi role model bagi remaja-remaja yang ada di luar sana. Jadi saya sedikit bertanya kepada kakak-kakak duta genre nih ya, Kalteng langsung provinsi lagi yang akan nanti diberangkatkan untuk mengikuti ajang nasional gitu. Jadi seperti apa sih kayak persiapan yang udah disiapkan selama ini untuk mengikuti nanti kegiatan di tingkat nasional? Oke, untuk persiapan sendiri yang pertama adalah materi, terus juga program kerja apa yang ingin nanti kami advokasikan ke nasional seperti apa, terus juga setelah ini kami juga banyak untuk siaran radio juga ya Kak ya, terus juga sambil persiapan photoshoot segala macam persiapannya, dan mohon doanya juga teman-teman semoga kami selalu sehat, bisa amin. Dan bukan sehat secara fisik saja tapi juga secara jasmani dan juga mental seperti itu. Dan juga aku harap teman-teman juga nanti bisa saling mendukung gitu, melalui bukan secara langsung tapi juga melalui media sosial pun juga ikut mendukung seperti itu. Oke, dari kakaknya persiapan seperti apa sih yang udah kakak siapkan selama ini? Tentunya untuk program kerja sudah kami persiapkan dari lama dan itu sustain, jadi memang berkelanjutan program kerjanya. Dan mungkin persiapan kamu seperti penampilan, karena nanti ada ajang kreativitas, itu kami sudah mulai mencari ide-ide seperti apa sih yang akan kami tampilkan terkait budaya dari Provinsi Kalimantan Tengah juga tentunya. Oke. Nah tadi kan ngebahas tentang adujak nasional. Kalau boleh tahu adujak nasional tuh apa sih kemajangannya? Tadi sempat saya mention juga ya Kak, apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas. Jadi kita ada dua, apresiasi duta dan juga jambore ajang kreativitas. Teman-teman yang ingin menampilkan
seni ataupun terkait budaya-budaya dari masing-masing provinsi. Oke, berarti apresiasi duta dan Jambore ajang kreativitas. Oke, ajang nasional. Tapi ngomong-ngomong untuk kegiatannya nanti Kak, itu kapan lah dilaksanakan? Untuk kegiatannya sendiri itu nanti akan dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 17 sampai 21 September. Seperti itu kan. 17 sampai 21. Berarti tinggal Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan lagi. 2 bulan dari sekarang. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi ya. Wow, sangat cepat sekali ya. Dan pasti persiapannya sudah hampir lumayan matang ya Pak untuk mempersiapkan Adujak Nasional ke depannya. Iya, benar. Di depan. Jadi selama jadi duta genre ini Kak, pasti ada suka dukanya loh. Jadi untuk menjalankan setiap program yang telah dibuat. Jadi kira-kira apa sih yang pertama kita tanyakan, apa sih yang menjadi duka-dukanya gitu, Suka dukanya gitu. menjadi duta genre. Tantangan apa yang dialami. Baik, mungkin kalau suka duka pasti selalu ada. Kalau masalah sukanya tentu banyak belajar dari selama menjadi duta genre ini, dan untuk dukanya mungkin ketika kita memberikan komunikasi, informasi dan edukasi pasti ada nih beberapa orang yang mungkin tidak ingin mendengarkan materi-materi yang kita sampaikan atau merasa acuh gitu ya. Dan itu jadi tugas kita juga sebenarnya, bagaimana sih kita bisa menarik mereka supaya tertarik nih untuk mendengar terkait materi-materi permasalahan remaja ini. Dan kalau tantangan terbesarnya sebenarnya challenging juga karena saya dari PIK Gaung Remaja dan itu di Kelurahan Gaung Baru, jadi kita pakai klotok kadang ke sana. Jadi jalur darat dulu baru pakai klotok, dan itu harus nunggu klotoknya, jadi memang nggak bisa. Perjalanannya lumayan memakan waktu ya. Perjalanan lumayan. Berarti bisa dibilang capek lah secara fisik gitu. Tapi rasanya terobati sih Kak ketika ketemu sama teman-teman dan berbagi terkait edukasi itu. Dari Kak Saputra? Kalau dari saya pribadi tentu sukanya banyak sekali dan mungkin tidak bisa saya sebutin satu persatu. Dan mungkin untuk kendalanya sendiri ya sama seperti Kak Afi tadi ya, di kendalanya adalah di transportasi. Jadi di mana Kabupaten Sula itu merupakan salah satu kabupaten yang memang per kecamatannya itu ada 10 kecamatan. Jadi kami ada 15 PIK R dari 10 kecamatan tersebut. Jadi untuk ke satu PIK R dan ke PIK R lainnya itu memang memerlukan waktu yang berjam-jam. Bahkan untuk transportasi sendiri itu memakai klotok dan juga longboot gitu. Jadi itu sih Kak menjadi tantangan gitu. Tapi pas kita sampai sana gitu, terus ketemu sama mereka, melihat senyum mereka, itu merupakan salah satu obat yang paling terindah gitu. Betul banget. Melihat senyum-senyum para teman-teman di PIK-PIK di sana kan membuat semangat lagi. Iya, betul sekali. Berarti rasa lelahnya kita terbayarkan gitu. Iya, betul banget. Dari sebuah keterpaksaan menjadi panggilan hati seperti itu. Keren. Nih, aku mau nanya sesuatu nih, karena banyak keresahan remaja ya, lebih tepatnya anak-anak remaja kan kebanyakan kadang mudah stres, terus tuh kadang sedikit-sedikit dia capek, sedikit-sedikit dia stres. Nah, adakah cara menanggulangi rasa stres berlebihan pada anak muda zaman sekarang? Yang pertama ya Kak ya, untuk anak muda zaman sekarang itu memang mereka takut untuk speak up dan juga berbicara gitu kepada teman sebayanya, karena mungkin ada traumatik kepada dia waktu zaman dulu gitu. Jadi bagaimana juga fungsi kami di Pusat Informasi Konseling Remaja itu di PIK R memberikan wadah aman dan nyaman untuk kami bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Jadi teman-teman juga tidak perlu takut untuk berbicara seperti apa, dan mungkin permasalahan-permasalahan yang memang sangat privasi gitu. Jadi kami juga mempunyai kode etik itu menciptakan ruang aman dan nyaman gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen curhat apa segala macam untuk speak up tentang permasalahan remaja zaman sekarang atau tentang hal everything lah gitu. Jadi boleh nanti silahkan untuk bisa saling berkomunikasi dengan anggota PIK R-nya seperti itu. Oke, keren banget nih. Berarti tempat PIK R bisa menjadi wadah curhat untuk remaja ya. Oke, keren banget nih. Nah, karena kakak Afi, maaf aku lupa. Afi
membahas tentang visi misinya tadi, membahas tentang stunting ya Kak. Nah, stunting itu ada kisaran usia tertentu nggak, atau memang anak usia balita aja yang bisa dikatakan stunting? Oke, jadi mungkin supaya lebih teman-teman tahu gitu ya, stunting, kita harus tahu dulu nih definisinya itu seperti apa. Jadi stunting itu bukan penyakit, tapi stunting itu adalah suatu kondisi di mana terhambatnya pertumbuhan seorang anak yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang cukup lama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu memang biasanya mulai dari di dalam kandungan itu kan harus sudah diberikan nutrisi yang baik. Betul. Nah, sampai dia di usia 2 tahun itu kan perkembangan dari otak dan juga tubuh dari anak ini lagi bagus-bagusnya nih, makanya perlu nutrisi yang baik untuk pertumbuhan dia. Nah, jadi di rentang usia itu atau kita sebut sebagai golden age. Nah, makanya sebagai orang tua harus bisa nih memberikan nutrisi yang baik seperti itu Kak, karena banyak juga yang nanya stunting ini bisa disembuhkan atau tidak sih sebenarnya. Iya, betul. Nah, kalau disembuhkan untuk balik ke awal, karena kan stunting ini ciri-cirinya tubuhnya yang lebih pendek dari teman-teman seusianya. Dan juga tapi jangan disebut yang pendek stunting. Iya. Aku sebenarnya aku dari dulu tuh sering banget tuh dibilangin teman-teman gue, pendek nih. Aku jadi kerasa apakah dulu aku stunting? Nah, tapi sebenarnya ada ciri-ciri lain Kak. Jadi kemampuan intelektual dari anak ini yang lebih lambat dari teman seusianya. Makanya yang pendek itu belum tentu stunting, tapi yang stunting sudah pasti pendek. Nah, itu. Berarti ini stunting bisa berpengaruh karena pola hidup ibunya yang bisa dibilang kurang sehat ya Kak? Ya benar Kak. Jadi kalau untuk stunting tadi kan bisa disembuhkan atau tidak, karena tidak bisa balik ke awal lagi. Betul. Makanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ini khususnya untuk ibu-ibu ya nantinya. Makanya remaja saat ini, khususnya remaja putra itu wajib mengonsumsi tablet tambah darah supaya tidak terkena anemia. Nah, makanya harus dimulai dari ibunya dulu nih, karena kan memang kita kalau di stunting ada target sasaran percepatan penurunan stunting nih menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Jadi target pertama itu adalah remaja. Kenapa sih remaja? Karena nanti di tahun 2045 itu remaja yang akan jadi orang tua. Betul. Jadi makanya saat ini generasi berencana kita tuh fokusnya ke remaja yang terutama. Jadi harus dibekali dulu nih perencanaan masa depannya, terus supaya mereka bisa nanti jadi orang tua yang punya pola asuh yang baik dan tahu apa aja sih yang harus diberikan ke anaknya nanti, seperti itu. Oke. Berarti yang perlu dibenahi sekarang tuh para remajanya ya, berarti bukan para orang tuanya lagi. Karena orang tua udah zamannya udah lewat lah. Karena remaja kan calon orang tua masa depan kan. Jadi orang tua yang harus lebih dibenahi dari sekarang lagi ya. Berarti genre ini program dari BKKBN ya Kak? Iya benar. Program dari BKKBN yang fokusnya untuk membenahi anak-anak muda gitu. Iya, remaja untuk mempersiapkan masa depan. Betul. Oke, keren banget nih. Panus ada pertanyaan lagi? Oke, mengenai maju ke apa tadi? Aduja ya? Adujagnas ya. Apa tadi pertanyaan yang sudah persiapkan? Oh, berarti kakak ini berangkatnya nanti itu cuma berdua atau satu provinsi, satu tim? Harusnya satu tim. Harusnya satu tim ya nantinya. Ya benar Kak. Karena kan nggak hanya duta tapi jembatannya juga dikasih tadi. Oke, mengenai ajang tadi di kancah nasional ya, menurut kakak sendiri lah, kan sudah ada persiapan nih dari berbulan-bulan. Jadi nanti ada kayak pertunjukan bakat, kayak sebagai utusan provinsi harus yang menjadi pokoknya menjadi apa gitu. Pokoknya dia harus menang gitu. Tapi menurut kakak sendiri yang menjadi utusan provinsi Kalimantan Tengah nanti semua persiapan yang disiapkan selama ini
kira-kira yakin nggak untuk menjadi duta genre Indonesia gitu? Iya Kak, tentunya kalau kompetisi harusnya Optimis ya. iya, tujuan kita kan goalsnya menang gitu Iya. ya. Tapi balik lagi tidak hanya tujuannya untuk menang, tapi gimana sih kita belajar juga dari teman-teman yang lain supaya kita tahu nih permasalahan di masing-masing daerah itu seperti apa dan bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan itu. Jadi saling sharing dan juga jadi ajang silaturahmi seperti kata Dedi tadi. Dan kalau masalah yakin atau tidak yakin, kami berdua sangat yakin karena kami percaya sama potensi yang kami miliki dan kami memberikan yang terbaik. Jadi kita harus percaya sama hasilnya. Oke. Kalau dari Bang Dedi? Oke, kalau misalnya Nedi? dari Nedi ya, Nedi, betul ya. sekali. Salah, Kalau misalnya dari Nedi pribadi memang sangat-sangat amat yakin, apalagi dipasangkan sama Kak Alfi yang memang punya banyak sekali pengalaman gitu. Dan Nedi juga banyak sekali belajar sama Kak Alfi tentang berbagai hal seperti itu. Dan untuk persiapannya memang sangat dipersiapkan secara matang dan juga bagaimana nih taktik dan juga strategi nanti pas sudah di nasional seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Kak. Oke. Keren banget ya persiapannya sudah lumayan. Berarti optimis menang nih. Betul. Ya, hanya duta genre tingkat provinsi lagi maju ke duta genre nasional. Indonesia. Jadi kita berdoa lah supaya calon-calon duta genre yang akan berajang di tingkat nasional ya menang gitu, membawa nama baik provinsi Kalimantan Tengah. Oke teman-teman, sebelum kami membahas lebih lanjut lagi mengenai Adu Jaknas dan Duta Genre, nih ada satu buah iklan nih untuk teman-teman di rumah. Betul. Ini dia satu iklannya. Check it out. Halo teman-teman, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. Oke nih, kita bakal melanjutin pembahasan mengenai adu jak, genre kalteng, terus tuh persiapan kakak-kakak, serta Ya. pembahasan tentang pribadi kehidupan, Iya. kehidupan pribadi. Nah, oke, kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang Kak Nedi nih. Kak Nedi ini tadi kan Kak Afi kan udah ngebahas tentang misi dan kegiatannya tentang stunting ya. Kalau Kak Nedi ini tentang apa ya kalau boleh tahu? Oke, kalau Nedi sendiri itu ada beberapa program, yaitu yang pertama adalah Toksi, tontonan edukasi, di mana di situ Nedi memberikan video pembelajaran interaktif, di mana juga membahas tentang permasalahan-permasalahan remaja, tentang kasus stunting juga. Jadi mengedukasinya bukan secara langsung tapi juga secara media sosial seperti itu. Terus yang kedua ada spot teenager atau spot remaja. Nah, di mana di situ Nedi memberikan ruang untuk teman-teman untuk bisa berkreasi, untuk mengembangkan life skill yang mereka miliki gitu. Jadi misalnya teman-teman suka main gitar, nanti bisa belajar bareng gitu. Jadi pengennya tuh kayak membuat sebuah rumah seni gitu, tapi rumah seni genre namanya. Nah, terus sama juga ada namanya genre inspirasi. Jadi ada juga kunjungan ke kaum disabilitas gitu, jadi atau SLBM seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah ada relasi, jadi genre beraksi dan juga berkolaborasi. Nah, di mana Nedi juga menciptakan produk. Di situ ada namanya beberapa produk yang bekerja sama juga sama UMKM untuk pencegahan stunting gitu. Jadi sesuai dengan pedoman isi piringku seperti itu Kak. Pedoman isi piringku. Apa tuh isi piringku tuh? Baru dengar nih, isi piringku kan cuma nasi lah, mie goreng. Oke, apa itu isi piringku tuh, boleh dijelaskan nggak? Oke, jadi kalau dulu mungkin taunya 4 set 5 sempurna, tahu Pak? Iya, tahu ya itu. Nah, kalau sekarang sudah berubah jadi isi piringku. Oke, berubah sejak kapan itu berubah itu? Tahu tuh. Berubah ya. Nah, jadi memang isi piringku itu jadi pedoman untuk menu gizi seimbang, karena di isi piringku itu udah terbagi nih 30% misalkan untuk lauk-lauk atau nasinya gitu. Nah, jadi memang kalau dalam isi piringku ada nasi, sayuran, terus juga buah-buahan dan juga lauk pauknya gitu. Jadi memang terbagi
berapa persen gitu dalam isi piringku. Oke, berarti sebutannya nggak 4 sehat 5 sempurna lagi, 5 sehat 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi berubah menjadi isi piringku. Iya. Yang ter apa sebutannya ya? Terkomposisi. Terkomposisi Ya, pembahasan tentang protein, karbohidrat dan lain-lainnya. Oke, Betul sekali. Karena memang 4 sehat 5 sempurna itu kan memang sepertinya mencakup semua ya Kak ya, Ya. ada di dalam isi piring gitu. Tapi kalau misalnya pedoman isi piringku itu bagaimana cara kita untuk memenuhi gizi yang kurang yang ada pada diri seseorang gitu. Misalnya si anak ini kurangnya di protein, jadi gimana kita untuk bisa memberikan pemenuhan gizi itu seperti apa gitu. Jadi proteinnya lebih dibanyakin seperti itu. Oke, keren banget nih. Aku mau bertanya-tanya nih dengan program yang telah dibuat oleh Kak Nedi. Kan tadi ada kayak segala permasalahan remaja loh. Iya. Ya. Jadi dari program yang Kak Nedi susun, kira-kira ada kayak remaja yang pernah konsultasi atau apa namanya? Cerita Iya, gitu. cerita tentang masalah-masalah yang dialami gitu. Kan biasanya remaja ini mudah-mudah stres loh gitu. Iya, bener. Tapi kadang-kadang remaja ada masalah sedikit lari ke merokok lah, narkoba lah. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau misalnya cerita apa segala macam itu tentunya sangat banyak sekali Kak, karena juga Nedi sebagai konselor sebaya, di mana Nedi juga memberikan ruang aman dan nyaman untuk teman-teman bisa saling terbuka juga kepada Nedi dan juga teman-teman sekalian, terutama di Peak Air Kencana Seruyan gitu. Jadi memang kami juga mempunyai sebuah program yang namanya itu adalah Nawasena. Jadi arti dari Nawasena ini diambil dari bahasa Sanskerta, itu masa depan yang cerah. Jadi tidak ada lagi teman-teman sekalian yang mungkin nggak berani gitu. Jadi harus berani speak up seperti apa gitu. Oke. Nah, tadi kan ada banyak mendengarkan permasalahan remaja. Misalkan Nedinya sendiri nih lagi stres, lagi betul. banyak pikiran, bagaimana caranya stress rilisnya tuh? Oke, kalau Nedi sendiri, karena Nedi itu suka banget yang namanya nari ya Kak ya, karena juga Nedi juga merupakan salah satu dari keluarga yang sangat kental sekali akan adat budaya gitu. Jadi Nedi sangat suka sekali sama adat budaya gitu. Jadi kalau misalnya Nedi stres ya Nedi melakukan hobi Nedi. Misalnya kalau misalnya Nedi stres banget nih, atau misalnya kayak dalam beberapa hari itu banyak kegiatan dan perlu refresh kondisi Nedi gitu, jadi Nedi bisa nari gitu. Kalau misalnya memang udah kelelahan banget, mungkin Nedi itu bisa nulis nih apa aja yang mungkin menjadi keluh kesah Nedi gitu selama ini, jadi dituangkan lewat tulisan, dan tulisannya nanti kemungkinan itu kan bisa dibuatkan menjadi sebuah buku. Jadi nanti kisahnya itu menjadi kisah perjalananku seperti itu. Berarti stres bisa stres bisa membuat suatu karya gitu. Iya, betul sekali Kak. Role model kita lah sebagai duta genre. Kalau Kak Afi nih gimana nih cara melepaskan stress rilisnya? Oke, jadi kalau stres ini pasti remaja nih gampang banget ya. Betul. Apalagi yang di bangku sekolah, hal-hal kayak tugas sekolah aja bisa bikin stres Iya katanya gitu. betul sekali, nggak ngerjain Nah, PR jadi stres. Iya benar. Apalagi misalkan diputusin pacarnya gitu. Iya, aduh. Stresnya langsung pusing gitu. Nah kalau aku pribadi, cara aku mengelola stres itu, aku taking a break. Jadi aku istirahat dulu sejenak, nggak mau maksain diriku untuk ngerjain hal-hal yang lain dulu. Jadi mau istirahatkan hati dan pikiran dulu, supaya ketika kita stres kita tuh nggak salah ambil keputusan gitu. Betul. Nah makanya memang kita bisa ambil waktu kita sejenak untuk istirahat bentar, jangan sampai kita jadi sakit. Nah kalau sakit kan lawan katanya sehat ya. Betul. Sehat itu mungkin beberapa orang berpikir tentang fisik aja nih, tapi sehat itu juga harus sehat mental. Betul. Nah makanya harus seimbang nih, sehat fisik dan juga sehat mental itu tadi. Jadi kita perlu melakukan yang namanya pola hidup sehat dengan cerdik. Nah apa sih cerdik? C adalah cek kesehatan secara teratur, dan E adalah enyahkan asap rokok. R adalah rajin aktivitas fisik ataupun olahraga. Jadi mungkin beberapa teman kita stress release-nya itu bisa
jogging gitu ya, Jogging, supaya ya, nggak terlalu olahraga. stres. Katanya biasanya setelah jogging udah nggak terlalu stres tuh. Ya tapi capek. Iya. Nah terus tadi R ya, rajin aktivitas fisik atau olahraga. Terus D, diet sehat gizi seimbang. Dan I adalah istirahat yang cukup. Serta K adalah kelola stres. Seperti itu Pak. Betul sekali. Itulah tadi bagaimana Kak Afi mengatasi rasa stresnya itu. Jadi sebagai duta ya tentunya dari diri sendiri juga memulai gitu. Betul. Supaya bisa menginspirasi atau menjadi role model bagi generasi yang ada atau anak-anak remaja lah yang ada di luar sana. Keren Iya, sekali. benar-benar. Keren banget. Karena Kanedi tadi menghilangkan stress rilisnya dengan menari kan. Sekarang Kanedi harus nari di depan kamu. Wah, enggak. Canda. Karena ini aku lagi stres. Cara menghilangkan stress rilisku ya bercanda. Siap. Ya, Kalau santai. apanya apa stress release-nya? Aku olahraga. 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 Nah, jadi kegiatan kalau boleh tahu kegiatan sekarang nih lagi sibuk ngapain aja sih? Selain jadi apa mempersiapkan Jadi duta. Duta. Oke, kalau dari Nidi pribadi, selain persiapan untuk adu Jaknas, Nidi juga mempersiapkan untuk masuk kuliah Kak. Wah. Nanti pada tanggal 13 Agustus itu sudah mulai PKKMB seperti itu. Maba. Iya betul sekali maba. Mahasiswa baru lah. Aku maba juga, masih sebau. Kirain mahasiswa bakas. Itu bisa juga. Bisa juga. Keren tadi mahasiswa bagus sih. Nah. Tadi Kak Nedi umurnya berapa? Umurnya 19 tahun. Bukan 18 tahun. Oh, 18 tahun. Sudah mau Ngambil 19 tahun ya? Ya udah mau 19 tahun. Berarti ngambil jurusan apa tadi Kak? Jurusannya adalah seni pertunjukan. Bukan mengikuti hobi dan minat Passion, ya. Iya betul banget. Karena kalau misalnya kita pengen ngambil studi yang memang nggak sesuai sama hati nurani kita, Betul. dilakukan dengan keterpaksaan itu kayaknya susah ya kayak Betul, betul. Iya. Jadi ibaratnya dari sebuah keterpaksaan menjadi panggilan hati seperti itu. Tapi Keren. nggak terlalu sibuk nggak sih atau gimana ya padatnya acara untuk mengikuti adu Jaknas terus tuh mengikuti persiapan perkuliahan, bagaimana caranya kamu mengatasi manajemen waktu tersebut? Iya, Oke. betul. Kalau cara Nedi untuk memanajemen waktu seperti apa, yaitu dengan melakukan skala prioritas seperti apa. Mhm. Kalau misalnya nih, memang kan untuk persiapan adu Jak ini kuliah juga memang penting. Betul, dan juga betul. adu Jaknas juga sangat-sangat penting. Jadi bagaimana cara Nedi untuk melakukan skala prioritas itu seperti apa? Jadi kan ada memang kewajiban yang mendesak dan juga ada yang tidak mendesak. Betul. Nah, kalau misalnya kuliah kan memang ada suatu dispensasi dari mungkin dari Dinas Provinsi BKKBN itu bisa diluncurkan ke kampus gitu untuk izin dispensasi sementara karena memang persiapan adu Jaknas kan memang membawa provinsi gitu ya Kak. Jadi nggak main-main Oh iya, gitu. mengharumkan nama bangsa. Betul Mengharumkan banget. nama provinsi lah. nama Iya. Iya. daerah. Jadi memang harus bisa dipersiapkan dengan baik gitu sih Kak kalau cara Nedi pribadi. Kalau Kak Afi nih gimana nih? Ya benar Kak kata Kesibukannya Nedi ngapain aja? tadi. Kalau saya kesibukannya saat ini udah lulus dari jurusan teknik sipil dan saat ini bekerja di kontraktor pelaksana. Wow, keren. Ya, Kontraktor yang bangun bundaran besar. enggak lain. Cuma Lain, tahu. dirahasiakan. Siapa tahu. Ya, Oh, gitu. berarti selama mengikuti genre Kalteng berarti masih terjerat dalam kampus lah Kak Api ya. Iya, masih. Nah, gimana caranya Kak Api bisa membagi waktu antara kuliah terus tuh mengikuti genre Kalteng? Itu seperti apa sih? Seperti apa sih caranya membagi waktunya tersebut? Iya. Oke, jadi kalau kita tahu ada metode Eisenhower, Mhm. itu kita ada matriks di mana ada yang urgent, not urgent, sama important, not important. Jadi kita bisa bagi nih, misalkan ada di matriks pertama ada urgent dan important, di mana hal itu harus segera dilakukan dan memang penting nih. Nah itu yang harus kita prioritaskan. Jadi bisa di list dulu kira-kira kegiatan apa sih yang memang jadi masuk matriks pertama ini. Terus juga ada kadang yang urgent tapi sebenarnya nggak penting-penting amat untuk kita gitu ya. Jadi memang bisa kita sesuaikan
yang urgent dan juga yang penting tadi. Oke, berarti kalian nih setiap harinya melakukan ada to-do list-nya lah, to-do list aktivitas ngapain aja biar tertata dengan sesuai dengan to-do list. Misalkan nih ada to-do list yang sudah kalian buat, terus misal ada sesuatu yang tiba-tiba mengganggu to-do list kalian. Nah, cara buat kalian mengatasi masalah tersebut gimana sih? Boleh. Kalau aku pribadi sih Kak, misalkan ada yang nggak sesuai to-do list gitu ya. Iya. Ya berarti harus di reschedule ulang. Jadi nggak masalah aja sih sebenarnya. Oke. Makanya balik lagi ke prioritas kita apa. Yang di 4 hari itu ya. Iya. Oke. Kalau Nedi? Kalau Nidi kurang lebih sama juga sama Kak Api, gak masalah sih sebenarnya, tapi tentunya kan kalau misalnya kita nulis schedule kayak pasti nanti itu ada plan A, plan B, plan C itu seperti apa. Jadi kalau misalnya plan itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, kita bisa ngambil plan B, plan C seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan juga kalau misalnya kemungkinan apa yang terjadi kalau misalnya ini bisa dilaksanakan ataupun tidak gitu. Jadi kita punya persiapan seperti itu. Keren sekali. Berarti sudah tertata lah. Ibarat plan A-nya gak sesuai, maka ada plan B-nya. Betul banget. Oke, keren banget ya. Kalian mulai melakukan to-do list aktivitas ini sejak dari genre atau sebelum dari genre? Sudah melakukan, misalkan ada yang prioritas ini terus tuh ada yang enggak terlalu prioritas. Kalau aku pribadi udah sebelum dari genre, karena kalau di teknik sipil kan juga padat banget tugas-tugasnya, laporan praktikum. Jadi memang harus aku lebih suka nyatat sih supaya nggak kelupaan juga. Makanya udah dari lama dibiasain. Oke, hari ini ada kegiatan apa nih atau ada tugas apa supaya nggak ada yang ketinggalan gitu sih biasanya. Kalau Nedi? Kalau dari Nedi pribadi memang sudah dibiasakan juga Kak, apalagi pernah suatu kejadian Nedi itu kan orangnya memang masalah terberatnya adalah lupa gitu. Jadi cara permasalahannya itu ya dengan melakukan penjadwalan itu seperti apa, reschedule seperti apa gitu. Jadi biar tertata dengan rapi harinya juga. Jadi bisa tahu nih setelah ini mau ngapain dan segala macam seperti itu. Ternyata masalah pelupa tuh nggak cuma kamu aja nih, aku juga sama. Kayaknya itu masalah semua laki-laki. Walaupun sudah aku catat, aku bisa lupa loh. Nah, tapi aku keren sih dengan kalian sejak sebelum mengenal genre sudah melakukan manajemen waktu yang sudah tertata. Sedangkan diriku, karena aku merasa diriku ini kegiatannya biasa-biasa aja, terus aku selama kuliah pulang, tidak ada aktivitas lain, jadi manajemen waktuku sangat buruk sekali. Jadi aku nggak pernah melakukan namanya to-do list, dan aku baru merasakannya selama aku kerja. Jadi aku baru merasakan struggle-nya gimana mengingat pekerjaan yang harus kukerjakan di hari itu. Jadi susah sekali. Kalau Panus nih, gimana? Apanya, Kak? Udah melakukan to-do list juga atau memang kalau ingat aja nih dikerjakan? Kalau aku sih orangnya bukan sembarang sih, kayak ngalir aja gitu. Kalau aku nggak pernah buat to-do list ya. Berarti orangnya ngalor ngidul aja ya. Kalau ada tugas A ya udah kerjakan. Kalau ada teman ngajak ke sini ya udah ikut juga. Lebih ke spontan kayaknya ya. Iya. Spontan. Nah, oke, jadi keren banget ya, sudah ada namanya pelaksanaan waktu, manajemen waktu. Nah, karena Nedi lagi mau masuk kuliah nih dan mau ajujak nih juga. Persyaratan kuliah udah tertata dengan rapi kah atau tinggal nunggu ospek, sebutan sekarang apa ya? Kalau dulu ospek PKKMB ya, atau nunggu PPKMB aja, atau masih melakukan daftar ulang terus tuh gimana di dalam perkuliahan? Registrasi administrasinya. Iya, betul sekali. Karena dan puji Tuhan dan alhamdulillahnya juga Nedi kemarin lulus SNBP Kak. Wow. Jadi udah bisa daftar ulang itu sebelum teman-teman yang jalur mandiri dan juga jalur SNBT seperti itu. Jadi memang sudah daftar ulang sudah lebih dulu pada teman-teman yang lain. Jadi tinggal menunggu PKKMB tanggal 13 ini seperti itu. Berarti kegiatan Adu Jaknas tidak bakal terganggu oleh masalah perkuliahan ya? Iya, betul sekali. Sudah daftar ulang. Diberikan kayak dispensasi lah tadi. Iya, mungkin rencana Tuhan juga baik kan. Jadinya bisa diloloskan, jadi biar bisa fokus sama satu-satu dulu gitu. Keren banget.
aku mau bertanya nih kepada kakak duta genre nih. Kenapa sih mau jadi duta genre gitu? Apa yang melatar belakangi gitu mau pengen jadi duta genre gitu? Kalau misalnya dari di pribadi, karena memang dari kecil orang tua Nedi itu memang broken home ya kayak ibaratnya sekarang. Jadi memang itu yang menjadi acuan Nedi untuk bagaimana Nedi itu nggak mau gitu seorang remaja itu mengalami namanya tidak adanya perencanaan seperti itu, karena memang dalam sebuah pernikahan kan perlu sekali akan perencanaan gitu ya Kak. Bukan cuma dari kesiapan ekonomi aja, tapi berbagai hal itu memang sangat penting gitu untuk bisa dipertimbangkan. Jadi bagaimana juga menjadi tugas Nedi untuk bisa bukan hanya bergerak tapi juga menggerakkan generasi muda untuk sama-sama ikut berpartisipasi yang bermakna seperti Luar itu. biasa. Kalau kakak Afi gimana Kak? Oke, kalau aku pribadi karena pengen keluar dari zona nyaman dan coba hal baru aja sih sebenarnya. Karena kan kayaknya, mungkin ini yang kedua kalinya aku ikut lomba semacam duta-duta seperti ini. Dan menurut aku duta genre itu berbeda karena gimana sih kita bisa jadi teman dengar dan juga peer-to-peer approach terkait mengedukasi teman-teman remaja seperti itu. Dan juga dari lingkungan pertemanan mungkinnya aku banyak belajar terkait permasalahan remaja, makanya itu yang menjadi acuanku juga gimana sih supaya kita ini bisa jadi contoh yang baik gitu untuk teman-teman lainnya. Oke, nih Luar biasa. ya luar biasa banget nih. Duta genre ini ya. Nedi juga keren banget niatnya menjadi duta genre karena ingin agar teman-teman remaja lainnya tidak merasa seperti yang dirasakan kan Ya, betul. Tapi tentunya dimulaikan dari diri sendiri. Betul. Harus diterapkan dari diri sendiri, baru kita bisa kita gimana kita mengelola stres kita supaya agak kan biasanya kalau orang stres lah dikit-dikit mabuk-mabukan, dikit-dikit apa cara yang enggak bermanfaat gitu. Tapi dengan cara-cara Kak duta-duta asal menginspirasi generasi muda yang ada di luar sana. Betul sekali. Nah, tadi kan kita ngebahas Adu Jaknas nih. Kalau di Adu Jaknas tuh ada nggak penampilan unjuk bakat seperti itu? Ada. Nah, kalau boleh tahu itu tuh penampilan unjuk bakatnya per orang per masing-masing atau per jamborenya? Jadi kalau di Adu Jaknas itu ada cultural immersion di mana kita menampilkan terkait seni dan juga budaya dari masing-masing provinsi, dan sebetulnya semacam kontingen ya dari misalkan kontingen Kalimantan Tengah. Nah, itu ada timnya yang tampil seperti itu Kak. Jadi tidak hanya dutanya aja sih. Enggak personal gitu. Iya. Berarti itu satu kelompok tim per kontingen ya berarti. Iya, benar. Oke. Keren banget nih. Manus ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup. Oke, sebelum kita menutup closing statement hari ini ya, ada nggak sih cara pemilihannya tuh gimana dari pilihan dari teman-teman di luar sana kan voting kalian atau gimana caranya? Oke, kalau untuk pemilihan sendiri memang dari forum genre Kalimantan Tengah sendiri itu memang ada pemilihan Kak, dan juga memang dari pusat seperti itu. Dan juga ada pemilihannya itu dari tingkat desa, terus juga ada kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi memang ada tata cara dan juga ketentuannya seperti apa untuk menjadi seorang duta gitu. Kalau untuk menjadi duta nasionalnya, duta Indonesianya kan, duta genre Indonesia, itu tuh dipilih dari masyarakat umum atau dari panitia yang di sana? Baik, tentunya kalau dari seleksi itu kan bagaimana sih kita menjalankan program kerja ini dan memang kebermanfaatnya untuk lingkungan sekitar. Nah, makanya mungkin itu ada tim seleksi dari pihak genre Indonesianya dan juga dari BKKBN pusat. Jadi memang bagaimana sih kita bisa menjelaskan terkait program apa saja sih yang sudah kita berikan dan kira-kira itu bermanfaat atau tidak kepada masyarakat seperti itu. Oke, berarti untuk teman-teman di rumah, terus tuh teman-teman yang kenal dengan kalian, berarti dukungannya tuh hanya sebagai dari doa, terus tuh postingan-postingan di Instagram. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Iya, benar Kak. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu follow dan juga Instagram kita bisa dicek karena biasanya kalau dari genre Indonesia itu ada
semacam nominasi untuk duta genre favorit berdasarkan nilai. Ya. Berarti sepertinya gitulah. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana jangan lupa dukung mereka, Kak Nedi dan Kak Afidia. Afidia. Kalau boleh tahu IG-nya apa Iya, nih biar betul, teman-teman kita follow share, atau ya. dukung nih? Ya. Oke, yang pasti teman-teman harus follow genre Indonesia. Ya. Bisa langsung di search aja genre Indonesia, terus juga genre Kalteng dan BKKBN official juga, BKKBN Kalteng, teman-teman bisa follow serta follow Instagram Nedi. Nama Nedi underscore ARNSF ARMS gitu. F tambah iya. Iya, Kalau oke. Kak Afi. Oke, kalau punya saya Afi pakai V, agak ribet ya. A V I L L I A Y U F E N S I I. Baik banget. Ya, baik. Oke. Oke, nanti kalian bisa ada namanya nih di bawah di layar ya. Tugas editor nih nanti editor nih kalau nama. Jangan lupa nanti di follow back lah, Iya. Panus ya. Panus. Siap. Oh ya. Oke. Ya. Oke, sebelum kita closing statement nih, ada nggak ucapan atau kasih semangat untuk teman-teman di rumah nih? Betul. Untuk khususnya para remaja-remaja yang ada di luar sana yang lagi stres terus Ya, gimana gitu. mungkin lagi gimana lah cara untuk saya menghilangkan stres gitu. Oke. Kita mulai dari Kak Nedi dulu bisa. Oke, untuk teman-teman sekalian, aku harap teman-teman sekalian bisa menjadi pribadi yang terbuka. Teman-teman bisa juga memberikan partisipasi yang bermakna, setidaknya bukan dari untuk banyak orang, tetapi untuk diri kita sendiri seperti apa gitu. Jadi memang diharapkan sekali teman-teman untuk bisa saling memberikan support dan juga saling menyemangati seperti itu. Keren banget. Oke, dari Iya. Kak Afi. Mungkin sebelum itu aku juga mau ngucapin selamat Hari Anak Nasional kemarin. Ya. Dan selamat Hari Keluarga Nasional, dan kita pemerintah Kota Palangkaraya besok itu ada kegiatan Kak untuk Oke. Harganas Kota. Jadi teman-teman bisa datang ke kantor wali kota yang ada di Palima. Jadi ada banyak kegiatan dan juga ada penampilan dari teman-teman genre juga. Jadi bisa datang dan langsung lihat nih kegiatan Hari Keluarga Nasional. Kalau boleh tahu di jam berapa sih Kak Iya, untuk betul. bisa datang ke sana? Baik, untuk startnya dari jam 7 itu kita sudah mulai. Jadi teman-teman bisa datang aja karena ada stand-stand juga Kak. Jadi bisa langsung dikunjungi. Oke, keren banget nih. Dan kalau closing statementnya, halo Genragers dimanapun kalian berada, mungkin sebagai remaja ini adalah masa-masa dimana kalian mencari jati diri dan mencoba hal-hal baru. Betul. Tetapi kalian harus ingat, kalian harus sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Jangan sampai salah mengambil keputusan dan yang berujung ke penyesalan gitu ya. Makanya masa-masa remaja ini diisi dengan hal-hal yang positif. Dan jangan lupa mohon juga doa serta dukungannya untuk saya dan juga Nedi untuk mengikuti Adujak Nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 17 sampai 21 September 2024. Terima kasih. Keren banget. Nah, begitulah inspirasi ketemu. Menginspirasi banget nih bagi teman-teman di rumah. Nah, itu saja nih closing statement serta kita bakal menutup kegiatan malam hari ini. Nah, bagi teman-teman nih, bagi yang ada di Palangkaraya khususnya, kalian bisa datang ke Palima